Baiklah, terima kasih. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai konflik dan negosiasi. Kami mendapat tugas dari dosen Dr. Grace Mikesindo, SE, MAB. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kelompok. Nama saya Fani Rifanisa Reong dengan NIM 1906 1102 077. Hai, perkenalkan nama saya Gloria Syarifutang dengan NIM 190611020094. Halo, perkenalkan nama saya Angelica Pero dengan NIM 190611020070. Halo, nama saya Maulia Zara Sihaan dengan NIM 1906110291. Yang pertama yaitu konflik dalam organisasi dan jenisnya. Ada beberapa jenis konflik yang umum dan sering muncul dalam suatu organisasi atau perusahaan. Antara lain yang pertama yaitu konflik peranan yang terjadi dalam diri seseorang atau personal role conflict. Yang kedua yaitu konflik antar peranan atau interrole conflict. Yang ketiga yaitu konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang atau intersender konflik, dan yang keempat yaitu konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan atau intrasender konflik. Selanjutnya, tingkat konflik dan budayanya. Berdasarkan tingkat sumbernya, konflik dalam organisasi muncul karena beberapa sebab seperti yang pertama konflik individu, yang kedua konflik antar individu, yang ketiga konflik kelompok, yang keempat konflik antar kelompok, yang kelima konflik organisasi, yang keenam konflik kelompok dengan organisasi. Konflik dapat bersifat negatif atau merugikan, tetapi sekaligus dapat pula bersifat positif atau menguntungkan, tergantung bagaimana mengelolanya. Akibat positif konflik organisasi antara lain, organisasi menjadi lebih dinamis, sebagai pengalaman berharga, pemimpin lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, melahirkan pribadi yang kreatif, kritis, dan inovatif, menumbuhkan sikap toleransi. Secara negatif, konflik dapat mengakibatkan komunikasi organisasi terhambat, kerjasama organisasi menjadi terhalang, aktivitas produksi dan distribusi terganggu, memunculkan saling curiga, salah paham, dan intrik. Individu yang berkonflik merasakan cemas, stres, apatis, dan frustasi. Stres yang berkepanjangan menyebabkan orang yang sedang berkonflik akan menarik dari pergaulan dan memangkir dari pekerjaan. Selanjutnya ada strategi manajemen konflik. Yang pertama, akomodatif. Strategi penyesuaian membutuhkan satu pihak untuk mengalah untuk menyelesaikan konflik. Strategi ini dapat digunakan jika Anda yakin bahwa pihak lain mengetahui solusi yang tepat untuk masalah ini. Dengan kata lain, strategi penyesuaian adalah strategi saya kalah kamu menang atau saya kalah kamu menang. Yang kedua, menghindari. Strategi menghindari ini dilakukan dengan menghindari pengambilan keputusan. Strategi ini berusaha untuk menunda konflik tanpa batas. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, berharap masalah itu bisa diselesaikan sendiri seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, kolaborasi. Berkolaborasi dengan mengintegrasikan ide dari banyak orang. Tujuannya adalah menemukan solusi kreatif yang dapat diterima semua orang. Meskipun kerjasama bermanfaat, dibutuhkan waktu yang tepat untuk mencapai kesepakatan guna menyelesaikan konflik. Gaya pengelolaan konflik kolaboratif ini sangat berguna karena dapat memasukkan wawasan dari orang-orang dengan perspektif yang berbeda. Hasilnya, komitmen timbal balik yang kuat bisa terjalin. Selanjutnya, yang keempat, kompromi. Dalam strategi kompromi ini diadopsi metode bagi pihak yang berkonflik yang ingin membuat konsensi. Untuk berkompromi, pihak-pihak yang berkonflik bersedia mengalah atau tidak memberikan apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama. Biasanya, strategi ini dijalankan oleh orang-orang dengan kekuatan dan tujuan yang sama. Seperti diketahui, strategi ini dijalankan oleh pemilik bisnis untuk proses negosiasi dalam kontrak bisnis. Yang kelima, kompetisi. Kata kompetisi pasti sudah tidak asing lagi
bukan manajemen konflik dalam persaingan menggunakan pendekatan kalah-kalah di mana Anda mencoba menyelesaikan konflik dengan mengalahkan lawan Anda. Mengambil sebuah tindakan tegas untuk menyelesaikan konflik dan bahkan mengorbankan pihak lain tanpa ragu. Selanjutnya, tujuan dan upaya negosiasi sebagai penyelesaian konflik. Tujuan negosiasi adalah untuk menguntungkan kedua belah pihak. Negosiasi diharapkan bisa memberikan jalan keluar ataupun menemukan kesepakatan terhadap permasalahan yang tengah dihadapi oleh dua pihak. Jadi, negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang tidak merugikan dua pihak yang sedang bernegosiasi. Dalam proses negosiasi, masing-masing pihak yang terlibat konflik saling mengutarakan kepentingannya dan menawarkan pula solusi untuk mengatasinya. Proses negosiasi dianggap selesai apabila diperoleh kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tentang masalah yang sama. Agar proses negosiasi berjalan lancar, diperlukan karakteristik negosiasi. Baiklah, saya Gloria Pra akan melanjutkan. Selanjutnya, strategi negosiasi dan pihak ketiga dalam negosiasi. Strategi negosiasi dalam organisasi yang pertama ada dengarkan dan pahami, yang kedua pelajari latar belakangnya, yang ketiga jaga sikap profesional, yang keempat persiapkan susunan awal kontrak, yang kelima mengetahui batasan, yang keenam siapkan alternatif, dan yang ketujuh pastikan bernegosiasi dengan pembuat keputusan. Selanjutnya, 3 peran pihak ketiga dalam negosiasi. Terdapat 3 peran dasar dari pihak ketiga, yaitu mediator, arbitrator, dan konsiliator. Yang pertama, seorang mediator adalah pihak ketiga yang netral yang memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan alternatif pertimbangan, bujukan, saran, dan sebagainya. Yang kedua, seorang arbitrator adalah seorang pihak ketiga dengan otoritas untuk mendikte perjanjian. Lalu yang ketiga, seorang konsiliator adalah seorang pihak ketiga yang terpercaya dalam menyediakan komunikasi secara informal di antara negosiator dengan lawan. Dalam membandingkan antara konsiliasi dengan mediasi adalah dalam hal efektivitas yang telah terbukti sulit karena keduanya sangat banyak tumpang tindihnya. Dalam praktiknya, pada konsiliator umum bertindak sebagai lebih dari sekedar mengarahkan komunikasi semata. Mereka juga terlibat dalam mencari fakta, menginterpretasikan pesan, dan membujuk para pihak yang bertikai untuk mengembangkan kesepakatan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.